Terima kasih Anda masih menyaksikan Saatnya Perempuan Bicara, dan kali ini kita kehadiran seorang bintang tamu yang memang luar biasa. Dari tadi mendengarkan ceritanya seakan kita berbicara dengan dua orang nih. Paradoksnya semuanya ada di sini. Matematikanya ada, seninya ada, perasaan. Kok ketawa? Kan gitu, tapi mengenal lebih dekat lagi dengan sosok seorang Sujiwo Tejo. Saya juga baru tahu bahwa ternyata sempat bersusah payah masuk ITB. Capek-capek masuk, kemudian drop out. Waduh, tidak ada penyesalan ketika melakukan itu. Aku nggak drop out, bukannya mau sombong, nilaiku tinggi-tinggi. Aku ninggalin. Karena udah lama ninggalin sampai sekian tahun, akibatnya keluar surat drop out gitu loh. Tapi aku ninggalin. Aku yang nggak tahu. Tapi sebetulnya yang menarik, kenapa sih milihnya teknik sipil gitu? Kalau memang awalnya sudah ada darah-darah seni yang Waktu SMA, aku selalu bolos. Aku diingatkan waktu kemarin aku pulang sama Mbak Yuku jadi bidan delima, bidan senior. Kamu tahu nggak? Aku dipanggil Hati kan, Mbak Wati namanya. Bapakmu dulu kenapa nempeleng kamu? Karena dipanggil sama kepala sekolah waktu SMA. Kenapa? Dia pergi waktu pelajaran fisika. Kenapa? Karena gurunya baca buku gitu loh. Jadi aku nggak suka guru yang baca buku itu. Terus aku pergi. Nah gitu. Nah yang aku maksud, setiap kali ujian itu ibuku selalu masak banyak karena anak-anak pasti nginep di rumah belajar sama aku fisika kimia. Dengan segala hormat kepada almarhum ibuku, sebetulnya pancatan untuk membaca, cuman waktu itu nggak baca buku, baca majalah. Majalah Jawa, majalah, karena ini mungkin penting untuk kalian juga yang sudah emak-emak ini. Aku belum pernah sekalipun lihat ibuku tertidur tanpa buku atau majalah di dadanya. Wow, ketiduran sama undang-undang juga. Oh ya, kalau undang-undang kelekap gini kayak apa ibu bisa dapat? Kayak guling Mas. Oh dia dirangkul. Banyak Mas ya. Tejo. Dan juga sebagai seniman, Mas Jiwo tuh punya jenis suara yang enak sekali didengar di telinga gitu. Suaraku dulu jelek. Masa apa Mas? Nggak, coba buktiin dulu Ya Mas. sekarang bukannya bagus, tapi powerful. Coba harus dibuktikan dulu, kita nggak percaya kalau ada buktinya. Kita mau tes, nggak apa-apa dibuka dulu. Ada suatu riwayat tentang lelaki, tentang ketakutannya. Sepanjang hidupnya tak pernah berkata tentang ketakutan sepanjang hidupnya. Menjelang ajalnya, badannya menggigil, memanggil-manggil, dan matanya menangis, minta pertolongan kepada perempuan. Luar biasa loh. Ini terbawa. Itu lihat ada yang menitikkan air mata. Nanti di sini ada aku sama juga nanti tak hibur. Tapi enggak, karena enggak tahu nanti betul enggak, ada kecenderungan dari ibu-ibu laki-laki enggak boleh ngeluh. Aku termasuk termakan korban itu juga. Iya. Suami-suami takut istri. Iya, enggak, bukan maksudnya tentang ketakutannya itu udah gengsi ngomong sama perempuan. Itu Maksudnya loh. nggak boleh terlihat tidak kuat gitu ya. Iya, gitu loh. Tuhan menciptakan tangis perempuan agar laki-laki melupakan tangisnya sendiri. Itu adalah salah satu quotes ya dari Mas Sujiwo Tejo. Kata-kata seperti itukah yang bisa membuat sang istri akhirnya mau menerima pinangan Aku culik dari Mas istriku, Sujiwo Tejo? orang tuanya nggak setuju. Wah, Aku nggak ada kerjaan, aku udah pun cinta juga lantung. ya. Waktu itu belum ada SMS, aku lamar dia di Cilegon. Ketika aku melamar ditolak karena memang hidupku nggak jelas. Aku bisa ketemu di masjid subuhnya, aku ngelamar tuh Isa, gitu loh. Aku pulang, ini gimana ya terdampar. Aku tidur di masjid, kira-kira 300-an meter, dan paginya kita ketemu di masjid, kita lari. Kayak di film-film ya ceritanya ya. film-film iya. Itu Loh, ketemunya aku di kadang-kadang kalau mana? ngomong hibur diri itu nggak ada. Jangan ngaku laki-laki kalau belum pernah menculik perempuan. Ini loh, aku mau lihat nih daftar rayuannya ala Mas Sujiwo Tejo ya. Kita lihat ya, ini yang bisa kita lihat menggelitik hati kita lihat ya, apa saja. Menikah adalah nasib, mencintai adalah takdir,
Kau bisa berencana menikah dengan siapa, tapi tak bisa kau rencanakan cintamu untuk siapa. Paling dahsyat, puncak kangen paling dahsyat ketika dua orang tak saling SMS, WA, email, telepon dan lain-lain, tapi diam-diam dua-duanya saling mendoakan. Gimana tadi pas baca, pas denger rasanya? Rayuannya sendiri. Tapi yang bikin aku penasaran ada satu quote-nya dari Mas Tejo seperti ini. Banyak orang pacaran, seabrek orang menikah, tapi cuma segelintir yang sempat mengalami cinta. Aku bilang itu ke anak-anakku. Anak-anakku yang perempuan terutama. Kalau kalian nanti menikah dan bapak tanya, kenapa kamu mencintai dia gitu loh. Dan kamu bisa bilang karena dia begini, karena aku akan segera, bapak akan segera ngomong bahwa kamu nggak jatuh cinta, kamu kalkulasi. Cinta nggak pakai karena. Cinta bukanlah seluruh kata-kata yang pernah ada di dunia. Karena cinta bukanlah tentang kata-kata. Quote lagi ya. Malas romantis karena takut disebut galau. Malas peduli karena takut disebut kepo. Malas mendetail karena takut disebut rempong. Malas berpendapat karena dikira curhat. Ini kayaknya relevan sama zaman sekarang ya. Kalau nanya-nanya dikit, apa sih kepo? Kalau cerita dikit, curhat. Kalau enggak bikin quotes-quotes romantis jadi galau ya. Mau mengutarakan apa yang kita rasakan jadi seolah-olah ditutup-tutupi atau malah Tahan-tahan gitu ya. Itu memang sudah teknik masif untuk pencucian otak sih supaya orang diem akhirnya. Berpendapat walau dibilang baper, dibilang curhat, biarin aja. Jadi tetaplah rempong, tetaplah kepo, tetaplah galau ya. Iya. Mas Tejo tuh nggak suka sama kata baper, kenapa Mas? Karena membuat orang yang nggak tegar cita-citanya untuk berpendapat, jadi terus diam. Kalau dia tegar, dia akan terus berpendapat. Padahal berpendapat itu kan beropini kan, bersikap, mengambil positioning itu bukan baper. Kalau baper itu kan mengeluh. Tapi kan baper terbawa perasaan, boleh dong kita terbawa perasaan kita. Iya sih, karena itu negeri ini kebanyakan pagi, kekurangan senja. Kebanyakan Maksudnya apa gairah. itu? Kebanyakan pagi. Kebanyakan pagi, kekurangan senja, kebanyakan gairah, kurang perenungan. Oke, nanti kita sambung lagi ngobrolnya tetap di Saatnya Perempuan Bicara.